Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan peramalan data 1 dengan pendekatan analisis time series musiman dengan anggota kelompok Resya Bella NIM 4021900085, Rian Dwi Saputra NIM 4021900089, Cynthia Bella Lorenza NIM 4021900091. Saya Cynthia Bella akan menjelaskan analisis deskriptif. Yang pertama, ada analisis deskriptif. Di sini, berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa data 1 memiliki nilai mean sebesar 30,55963 dengan median 34,23032. Pada data 1, nilai maksimumnya adalah 49,36585 dengan nilai minimum adalah 0,678916. Di sini terdapat data grafik gambar 1 plot data. Gambar 1 menunjukkan plot data dari Januari tahun 2011 hingga Desember 2020. Dari gambar tersebut diketahui bahwa data tersebut memiliki kecenderungan tidak stabil dan berada di sekitar nilai 0. Meskipun tidak stabil nilainya, data tersebut tidak memiliki nilai yang ekstrim. Yang kedua, ada pengujian stasioneritas. Tabel 2, pengujian stasioneritas pada tingkat level. Pengujian stasioneritas adalah salah satu pengujian yang wajib dilakukan pada saat melakukan peramalan data dengan menggunakan model Sarima. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode ADF dengan hipotesis sebagai berikut. H0, data 1 tidak stasioner. HA, data 1 stasioner. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 2, diketahui bahwa nilai atau probability 0,3205 berarti itu lebih besar dari 0,05 sehingga terima H0 dan disimpulkan bahwa data tersebut tidak stasioner. Karena data tersebut tidak stasioner, maka dilakukan first difference. Pada data yang dilakukan pengujian kembali seperti ditunjukkan pada tabel 3. Di sini terdapat tabel 3 pengujian stasioneritas pada tingkat first difference. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 3, diketahui bahwa nilai prob atau probability 0,0000 lebih kecil dari 0,05 sehingga terima HA dan disimpulkan bahwa data tersebut pada tingkat first difference stasioner. Karena data tersebut pada tingkat first difference stasioner, maka untuk pengujian identifikasi model dan pemodelannya dapat dilakukan dengan menggunakan data first. Yang ketiga ada identifikasi model. Di sini ada kotak-kotak seperti ini yang dicari yang keluarnya, yang melebihi garis. Gambar 2 menunjukkan bahwa nilai ACF keluar pada orde 12, sedangkan PACF keluar pada orde 12 dan 24. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa orde MA Q sama dengan 0. Orde SMA atau Q 12 karena nilai 12 artinya musiman 12 dan dituliskan orde Q adalah 1. Orde Q itu jadi jumlahnya dari musiman tadi. Orde AR P sama dengan 2. Orde SAR P 12 dan 24. Karena nilainya 12 dan 24 artinya musiman 12 sehingga orde P adalah 1 dan 2. Dari hasil ini orde maksimum dari P adalah 2. Hasil ini selanjutnya dimasukkan pada AutoArima untuk mendapatkan model yang paling optimal. Hasil pengujian AutoArima ditunjukkan pada tabel 4. Nah, di sini ada tabel 4. Hasil pengujian dengan
AutoArima pada tabel 4 menunjukkan bahwa model yang paling optimal adalah model Sharma 2,0 dan 2,1 dengan nilai AIJ sebesar 4,43026. Estimasi parameter model Sharma 2,0 dan 2,1. Hasil pengujian parameter dilakukan dengan menggunakan uji T dengan hasil sebagai berikut. A. Nilai koefisien dari AR1. Dalam hal ini adalah nilai data T-1 sebesar 0,111528 yang menunjukkan pengaruh yang positif terhadap data T. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai probability sama dengan 0,2403 lebih dari 0,05, sehingga data T-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap data T. Yang B. Nilai koefisien dari AR2. Dalam hal ini adalah nilai data T-2 sebesar 0,205626 yang menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap data T. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai probability sama dengan 0,0163 kurang dari 0,05, sehingga data T-2 berpengaruh signifikan terhadap data T. Yang ketiga, yang C, nilai koefisien dari SAR12. Dalam hal ini adalah nilai data T-12 sebesar 0,164412 yang menunjukkan pengaruh yang positif terhadap data T. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai probability sama dengan 0,4362 kurang dari 0,05, sehingga data T-12 tidak berpengaruh signifikan terhadap data T. Yang D yaitu nilai koefisien dari SAR24. Dalam hal ini adalah nilai data T-24 sebesar 0,135602 yang menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap data T. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai probability sama dengan 0,4057 kurang dari 0,05, sehingga data T-24 tidak berpengaruh signifikan terhadap data T. Yang E, nilai koefisien dari MA12. Dalam hal ini adalah nilai data T-12 sebesar 0,691468 yang menunjukkan pengaruh yang positif terhadap data T. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai probability sama dengan 0,0005 kurang dari 0,05, sehingga data T-12 berpengaruh signifikan terhadap data T. Saya, Resya Bella, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya adalah pengujian asumsi. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan metode Jar-Kubera seperti ditunjukkan pada gambar 3. Nah, pada gambar 3 di atas ditunjukkan bahwa nilai probabilitasnya itu lebih besar daripada 0,05, sehingga residual pada kasus ini memiliki distribusi normal. Nah, seperti yang kita ketahui, gambar 4 merupakan hasil pengujian korelogram pada residual. Hasil tersebut menunjukkan bahwa plot ACF dan PACF tidak ada yang melewati batas, serta probabilitas dari Q-stat lebih dari 0,05, sehingga asumsi white noise terpenuhi. Selanjutnya adalah peramalan. Dapat kita lihat pada tabel 6 menunjukkan peramalan data 1 untuk 12 bulan berikutnya. Untuk hasil peramalan data 1 dapat dilihat di gambar 5. Gambar tersebut menunjukkan
hasil peramalan data 1 di bulan Desember 2020 sampai dengan Desember 2021. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.